Apa yang kita lihat, kita merasakannya. Apa yang tidak kita lihat, kita juga merasakannya. Terkadang, apa yang kita lihat sebenarnya tidaklah nyata. Isya Nawasti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan kali ini eh, kita kedatangan sebuah chat ya kan, dari salah satu teman kita. Jadi dia ini curhat curhat mengenai keadaan di kelasnya. Kurang lebih chatnya seperti ini: aku merasa paling bodoh di kelas pak, paling nggak pinter, kadang kayak merasa terkucilkan aku pak. Emang nggak pinter sih aku pak, aku sadar. Aku juga paling malas di kelas. Maaf pak, jadi ceplas-ceplos, sopannya hilang. Oke. Nah, terus ada beberapa guru itu yang mengatakan kalau kamu nggak pinter, nanti kalau dewasa mau jadi apa kamu? Saya ya apa pak, kadang malah sekolah gara-gara ketemu teman-teman, gara-gara ketemu teman-teman yang kadang bahas nilai. Males ketemu guru yang maksain buat ngejar nilai. Aku enak nggak sekolah pak, malam jualan sama bapak, paginya bantu-bantu orang gitu di pasar. Mungkin sedikit saya jelaskan saja posisi cerita keadaannya dan dari siapa ya. Uh, ini salah satu teman kita ini tidak mau dituliskan identitasnya ya kan, dan tidak mau dipublish ke dunia internet atau dimanapun. Nah, tapi ini saya jadikan bahan diskusi dengan teman-teman di ruang diskusi guru. Artinya dia mau dijadikan bahan diskusi, hanya saja dia tidak mau diketahui identitasnya. Di sini saya tulis Rewin ya karena memang nama samaran saja supaya kita enak untuk menyebutnya. Oke, dari cerita tersebut kita bisa menerima gambarannya, yaitu anak ini dia merasa dikucilkan di kelas. Dia merasa bodoh, tapi dia mengakui kalau dia itu malas sebenarnya gitu. Dan dia sampai tingkat malasnya ini eh, lebih baik dia nggak sekolah gitu. Dia memilih ke pasar bantu bapak itu. Saya nggak tahu bapak itu mungkin orang tuanya ya, mungkin bapak atau mungkin bosnya gitu, saya nggak tahu ya kan. Yang jelas dia manggil bapak itu uh, untuk bekerja atau dapat bantu lah, bantu dapat uang katanya seperti itu. Nah, kita langsung uh, ke beberapa ustadzah yang merespon. Nah, ini datangnya dari salah satu ustadzah di guru ya, guru. Nanti akan saya tulis juga nama IG-nya, dan ini pesan beliau. Saya akan bacakan. Mana? Scroll. Kalau saya anak yang seperti ini lebih diperhatikan. Saat pembelajaran berkeliling kelas, melihat yang dikerjakan apa yang tidak bisa, jadi bisa. Oh, jadi gini. Kalau anak seperti ini, menurut si ustadzah ini, eh, dia eh, lebih diperhatikan gitu loh. Jadi ketika pembelajaran ini lebih fokus ke dalam ruang kelas gitu. Ketika di pembelajaran ustadzah ini berkeliling gitu loh. Jadi apa yang tidak bisa, dia itu bisa mencapainya. Jadi ketika dia keliling itu menanyakan gitu loh. Enak kurangnya ada di mana yang tidak paham. Jadi keadaan anak tersebut ketika dia tidak bisa, atau yang tadi dia mengatakan merasa paling bodoh atau merasa paling tidak pintar, menurut saya uh, bukan, menurut saya dia tidak pintar bukan, tapi istilahnya itu jangan bodoh gitu loh, kata-katanya itu nggak enak kata-kata bodoh dipakai itu. Kalau saya lebih seringnya dia menggunakan kata tidak pintar untuk menggantikan kata bodoh, karena tidak ada yang tidak pintar, tidak ada yang bodoh juga. Alah, nggak tahu lah. Yang jelas maksud saya itu gitu loh. Saya tidak ingin menjelekkan siapapun di sini. Nah, dan anak anak yang lebih bisa gitu ya, minta tolong untuk membantu dengan cara maju ke depan menjelaskan
dan guru bisa komunikatif. Kalau saya baca konteksnya ini seperti kurikulum yang kemarin ini K13 itu, di mana siswa ini sebagai apa namanya, center learning ya, center learning atau apa ya namanya, saya lupa itu. Artinya apa? Siswa itu menyampaikan keilmuannya, menjelaskan keilmuannya. Ketika si anak yang tidak paham tadi, yang merasa terlambat tadi, yang merasa tidak bisa tadi, guru bisa komunikatif untuk menanyakan kepadanya. Jadi ketika siswa atau temannya yang lebih bisa itu menjelaskan di depan, temannya yang tidak bisa, jadi bisa di backup oleh gurunya. Nah, dari pembelajaran guru pasti ya dapat menilai karakter dan kemampuan siswanya dan keterampilan siswa pada model atau cara belajarnya selama pembelajaran yang tak rasakan seperti itu, Pak. Ini kata-kata curhatannya gitu. Selama pembelajaran yang saya rasakan seperti itu, Pak. Memang ada anak yang bandel, tapi pasti mereka ada sisi positifnya. Jadi guru juga harus pintar-pintar melihat keadaan. Nah, mungkin bisa ini terkait konten kita ya. Jadi jangan dinilai semua dari angka yang didapat, tapi juga bisa karakter. Nah, kalau menurut salah satu guru ini adalah nilai itu sebenarnya tidak melulu kepintarannya, kognitifnya kalau menurut saya istilahnya ini, kalau saya rangkum, melainkan juga karakter juga gitu, harus digali juga. Itu menurut salah satu ustadzah kita. Kita lanjut ke ustadzah yang selanjutnya. Ini adalah ada Mbak Ovia. Kita coba kita baca. Nah, ini oke. Menurut Mbak Ovi sekarang, sebenarnya nilai akademis kan tidak menjadi tolok ukur seseorang kelak akan sukses atau tidak. Kalau nilai akademisnya kurang, mungkin saja non akademisnya bagus, tapi belum diasah. Mas gimana nih? Mungkin saja non akademisnya bagus, tapi belum diasah. Oh gitu loh. Jadi menurut ustadzah yang yang selanjutnya ini, ustadzah yang kedua ya, nanti akan saya tuliskan nama YouTube-nya atau nama channelnya atau nama Instagramnya. Jadi menurut beliau ini adalah sebenarnya nilai akademis itu tidak menjadi tolok ukur gitu loh. Tidak menjadi tolok ukur sukses atau tidaknya dia berada di masa depan gitu loh. Nah, mungkin saja saat itu kemampuan akademisnya itu kurang diasah gitu loh. Nah, atau gurunya yang tidak tahu gitu loh. Atau mungkin saja non akademisnya bagus begitu loh. Mungkin saja non akademisnya bagus tapi belum diasah. Jadi mungkin dia tidak bisa di bidang akademis, tapi di bidang non akademisnya dia bagus. Nah, gitu loh maksudnya. Paham sekarang saya. Nah, guru saya dulu pernah bilang nggak ada anak bodoh, yang ada anak malas. Nah, ini saya setuju. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan sekolah, di masyarakat, di lingkungan sekolah, saya bilang itu sebenarnya tidak ada yang bodoh, tidak ada yang tidak pintar gitu loh, semuanya pintar. Kenapa seluruh manusia, kenapa orang-orang dipaksa untuk sekolah? Ya karena untuk meningkatkan kecerdasannya itu loh, melatih sosial dan selanjutnya lah, banyaklah. Tidak melulu terikat dengan pintar atau tidak pintar juga. Saya lanjutkan. Masukannya ya, siswa tersebut menggali bakat dan minat apa sih yang dia miliki, lalu alangkah baiknya dikembangkan. Jangan mudah putus asa karena merasa aku bodoh, tapi dibalik itu semua pasti punya kelebihan, karena bakat juga anugerah dari Allah akan bakat juga anugerah dari Allah gini karena bakat juga anugerah dari Allah. Allah kan menciptakan kelebihan dan kekurangan, tapi juga jangan berarti kalau sudah menemukan bakatnya jadi tidak mau belajar akademisnya. Yang penting tetap usaha belajar dan berdoa. Jadi begini, seandainya nilai akademisnya lemah, maka kamu harus menggali nilai yang non akademis, praktisi, prakteknya, sosialnya. Mungkin kalau tadi yang di ustadzah yang pertama tadi karakternya yang ditingkatkan. Nah, kalau di sini adalah non akademis yang bersifat praktis, kemampuan, kelebihan, apa sih tadi istilahnya, mengembangkan potensi, ya kan?
Nah, akan tetapi ketika sudah menemukan potensinya, maka yang akademis tadi jangan ditinggalkan. Oke. Terus masukannya buat guru, tadi kan ada kata guru ya kan, yang mengejar nilai dan sebagainya. Kalau masukan buat guru, dikurangilah labeling pada anak karena anak punya bakat di bidangnya masing-masing. Saya yakin setiap guru pasti tahu. Oke. Nah, jadi begini. Tadi kan ada kata-kata yang mengatakan guru. Ini saya tidak spesifik kepada guru siapa atau tidak spesifik pada guru yang mengajar di sekolahan. Tetapi ini lebih umum gitu loh. Seandainya ada yang merasa, ya ayo introspeksi diri ya kan. Ini buat guru yang merasa gitu kan. Mulai sekarang kurangi labeling anak yang tidak pintar, anak yang tidak sukses, itu dikurangi. Kalau bisa dihilangkan lah, gunakan kata-kata yang memotivasi. Itu menurut saya itu aja. Saya lanjutkan kata-katanya. Terus jadi siswa itu ya kewajibannya belajar, tapi sepertinya dia itu mulai goyah karena uang. Ya saya juga tidak tahu latar belakang keluarganya, tapi harusnya siswa seperti itu ya didukung dari keluarga. Sekolah juga harus jadi tempat yang nyaman buat belajar. Nah, ini ustadzah yang ini juga menyinggung sekolah. Jadi selain motivasi belajar dari temannya, selain motivasi belajar dari dirinya sendiri, keluarga juga harus mendukung dong, memaksa anaknya sekolah dong, ya kan? Ketika anak itu sudah uh, terbiasa memegang uang seperti orang kerja, maka dia akan lebih nyaman berada di luar gitu. Dan sekolahan harus bisa membuat siswa itu nyaman. Ya entah bagaimana, itu adalah PR guru. Itu PR kita semua, termasuk saya juga. Itu adalah PR yang besar. Bagaimana siswa itu bisa nyaman di sekolahan. Bukan berarti nyaman terus tinggal di sekolahan, tidak lah ya kan, terlalu bercanda itu. Nyaman itu dia lebih suka belajar di sekolah gitu. Ya itulah, mungkin teman-teman sekalian paham maksud saya. Saya lanjutkan dengan ustadzah yang selanjutnya ada ini. Oke, saya langsung bacakan. Ini chatnya tidak saya tutupi ya, teman-teman mungkin ada yang baca ya. Oke, menurut salah satu teman saya ini di Bojonegoro, ya kan, yang jelas saya berani mengatakan ruang diskusi guru itu luas, karena di setiap kota, di setiap daerah pasti ada guru gitu. Rubah mindset anak. Jikalau sekolah selalu tidak sama dengan belajar, maksudnya apa ini? Jadi belajar tidak harus di sekolah. Oh gini, rubah mindset anak. Jikalau sekolah selalu tidak sama dengan belajar, jadi belajar tidak harus di sekolah. Artinya seperti ini mungkin ya, mungkin. Coba mungkin teman-teman yang baca bantu saya. Sekolah itu tidak selalu sama ya, artinya. Jadi sekolah itu tidak selalu belajar di sekolah. Artinya belajar itu tidak selalu di sekolah gitu loh, maksud saya itu. Belajar tidak selalu di sekolah gitu kan. Jadi belajar tidak harus di sekolah. Ya itu ternyata intinya. Ya, setelah mindset anak berubah, beritahu bahwa nilai rapor tidak hilang dengan pengalaman di luar sekolah. Beritahu bahwa nilai rapor akan hilang dengan setelah mindset akan berubah, beritahu nilai rapot akan hilang dengan pengalaman. Jadi gini, ini kan ada ruang lingkup kelas dan juga di luar kelas. Kita harus membangun mindset kepada siswa, kepada teman-teman sekalian, bahwa konteks belajar itu tidak melulu dalam kelas. Ketika kita belajar berdagang tadi, yang anak tadi ya berjualan, anggap itu belajar, tapi jangan tinggalkan ijazah. Seperti itu kan. Nah, kenapa? Karena ketika kita sudah mendapatkan pengalaman ilmu yang dari luar, ya kan, dan kita bisa mengaplikasikannya, terus kita lulus, maka nilai di ijazah itu hanya sebagai apa ya, label masuk gitu loh, syarat masuk gitu loh. Dan seakan-akan kalau Ustadz ini mengatakan nilai ijazah pun akan hilang dengan keterampilan yang dia dapat. Saya lanjutkan. Hasilnya, anak akan termotivasi belajar di sekolah, tidak mengejar nilai, tapi pengalaman.
Alhasil, anak tersebut tidak melulu mengejar nilai, tapi dia mengejar pengalaman, keilmuan praktisnya. Dan menurut saya secara pribadi, ketika anak itu eh, bagus dalam sosial, bagus dalam berinteraksi di sekolah, bagus dalam praktis di sekolah, maka nilai akan mengikuti, kecerdasannya akan mengikuti, kepintarannya akan mengikuti. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Ini dari Mojokerto. Oke. Nah, ini dari Mojokerto, agak panjang ini. Saya kira ini saya bacakan langsung menuju ke sampean, Mas. Jika sampean merasa anak yang lemah dalam belajar, merasa paling tidak bisa di kelas, ketika pelajaran nggak bisa terus tidur, saya kira sampean harus merubah mindset dan dengarkan ini yang saya bacakan. Kita baca bersama-sama. Rewin, kamu itu anak pintar. Semua orang itu terlahir dengan kelebihannya masing-masing. Kamu bisa menggali dan mencari kelebihanmu di mana. Nggak harus kamu dapat nilai bagus, enggak. Kamu nyaman di mana, ya itu yang harus kamu gali. Kamu sekarang ada di masa mencari. Ayo kita maksimalkan masa ini untuk mencari apa yang kita inginkan. Yang kita yakini bahwa di masa depan aku berhasil dengan apa yang aku ambil. Artinya gini, di usiamu yang sekarang itu adalah masa di mana kamu mencari tahu jati dirimu, gitu loh. Ya kan? Menggali potensimu. Dan kamu cari tempat di mana kamu nyaman. Dan tanda kutipnya harus yang positif. Masalahnya beberapa anak sekarang di era yang sekarang ini, ketika diminta menjadi tempat yang nyaman, mereka nyaman di tempat-tempat yang kurang mengembangkan potensi gitu. Kalau menurut saya itu. Kita lanjutkan lah. Nah, paling atas ya. Sekolah itu penting karena Indonesia masih butuh lisensi untuk menjadikan orang diakui. Jadi sekolah itu penting karena untuk mengejar lisensi itu tadi, ijazah, ya kan? Saya lanjutkan. Tapi lisensi itu hanya sebagai formalitas, hitam di atas putih. Lisensi itu penting, ya kan? Tapi tidak kalah penting dengan skill gitu. Karena lisensi itu pengantar menurut saya. Nah, saya lanjutkan. Ayo kita manfaatkan masa ini untuk menjadi lebih indah dan lebih bermakna. Jadi ini mengajak untuk lebih fokus untuk memanfaatkan masa. Jadi memanfaatkan keadaanmu sekarang, di umurmu sekarang itu loh, galilah potensimu gitu loh maksud saya. Lanjut. Jangan dibuat sepaneng karena orang itu hanya melihat covernya saja. Seharusnya jika banyak yang mengucilkan muka karena kamu tidak memiliki nilai yang bagus, kamu bisa membuktikan sama mereka. Kalau tidak dengan nilai bagus, tapi dengan keahlianmu, kamu bisa diakui oleh mereka bahwa kamu bisa. Ayo semangat. Semua itu berawal dari hal kecil yang tidak kita sadari. Kalau itu adalah potensi kita, kita harus jeli dan pintar mencari peluang untuk membuat dunia terguncang. Aku yakin kamu bisa dengan kamu menjadi dirimu sendiri. Jadi gini, ini adalah Rewin, ya kan? Terus jadi dikatakan ada orang yang mengucilkanmu. Ini adalah hujatan orang lain. Ketika kamu mendapatkan kecaman, ejekan, kata-kata yang tidak baik dari siapapun itu, kamu jangan diam dan meratapi, jangan sepaneng kalau bahasanya itu. Nanti kamu akan terlarut, kamu akan terbawa. Nah, seharusnya kamu harus membuktikan, membalikkan keadaan. Kamu harus mendorong ke atas. Meskipun ketika kamu membalikkan itu tidak di tempat yang sama, tidak di posisi yang sama. Contohnya, ini pintar di kelas dalam pelajaran IPA, kamu lemah dalam keadaan IPA, lemah di IPA maksud saya kan. Terus didorong gini, jangan gini dong. Oke, dalam keadaan IPA saya bisa seperti ini, tapi dalam keadaan mata pelajaran olahraga saya balik. Dalam organisasi saya balik. Dalam praktek masyarakat saya balik. Dalam akhlak saya balik.
Saya balik. Nah, itulah kewajiban. Rewin, waktunya bangkit. Semakin semangat saya membacanya. Eh, eh, eh. Tuh. Nah, selanjutnya, oh, masih lanjut. Saya masih mencari di bawah, bawah sekali nih. Nah, ini. Nah, ini dia. Kalau menurutku, bagus si Rain punya pemikiran atau penilaian seperti itu pada dirinya. Karena hal itu menunjukkan dia bisa mengintrospeksi dirinya. Nah, saya sangat suka dengan kata-kata Rewin yang seperti ini. Saya merasa paling bodoh. Berarti dia sadar posisinya, gitu loh. Artinya dia sudah mulai mengetahui dirinya, dia sudah membaca karakternya gitu loh. Karena siapa yang tahu dirinya maka dia akan sakti loh menurut saya. Ya adalah kata-kata fatah orang pintar lah. Siapa yang tahu dirinya maka dia akan tahu Tuhannya kan, seperti itu. Itu bab tasawuf. Kita bukan bahas itu. Nah, si Revin itu sudah menurut saya keren gitu loh. Kenapa keren? Karena jarang loh ada siswa yang introspeksi, ada murid yang introspeksi dan dia mampu untuk mengintrospeksi dirinya dan dia tahu posisi dirinya. Dia tahu kalau dia lemah di kelas itu, saya kira dia adalah siswa yang sangat keren. Nah, tinggal kita kembalikan lagi ke dia, mau seperti itu terus atau ingin ada perubahan. Dan perlu diingat, nilai bukan jadi patokan seorang pintar atau tidak. Oke, saya akan tekankan kepada sampean Mas Rewin atau siswa yang merasa dirimu adalah Rewin, ya kan? Seperti ini. Ketika kamu merasa malas, ketika kamu merasa paling tidak pintar, ketika kamu merasa terlambat, kamu merasa lambat dalam menerima ilmu, saya tanya kepada sampean, sampean mau berubah atau tidak gitu loh. Posisinya seperti ini. Jika keadaanmu kamu menerima, oke, saya malas. Oke, saya begini apa adanya ya kan. Itu nanti kamu akan larut gitu loh. Kamu akan terbawa gitu. Kamu akan hanyut gitu loh. Nah, pertanyaannya kamu mau ingin berubah atau tidak gitu loh. Seandainya kamu ingin berubah, maka berubahlah mulai dari sekarang gitu loh. Dan ini yang menjadi kata-kata yang sangat indah dari ustadzah yang satu ini. Nggak tahu ustadzah yang keberapa ini, saya lupa. Eh, Nilai bukan jadi patokan seorang pintar atau tidak. Saya sangat sepakat. Nilai bukan jadi patokan pintar atau tidak. Catat itu mas, ya kan? Saya lanjutkan. Bahkan ranking ya, ranking bukan jadi patokan dia pintar atau tidak. Hebat ya. Nah, jika dia ingin ada perubahan pada dirinya, banyak hal mudah yang bisa dia lakukan. Ya sebenarnya harus terbuka lebar wawasannya si Rewin, ya kan? Harus memiliki pandangan yang sangat luas. Artinya begini, jangan cuma berhenti di dalam kelas, masih banyak hal di dalam kelas yang bisa kamu lakukan. Sini kita lanjutkan. Oke, ini dari Gus Nevan. Ternyata di sana juga ada yang selanjutnya, ini ada Gus Nevan. Gus Nevan ini dia juga punya ruang diskusi dan ini salam dari Ustadz Bendul Merisi. Ustadz Bendul Merisi salah satu daerah di Surabaya sana. Jawabannya seperti ini, kasih tahu aja mas, nek menuntut ilmu itu wajib. Nah, kalau tadi dia teralihkan dengan uang, ini ditekankan di sini. Kasih tahu aja mas, kalau menuntut ilmu itu wajib. Biarin orang berkata apa tentangmu, pokoknya yang penting belajar. Nilai itu bukan ukuran kalau kamu pinter atau kamu nggak pinter. Itu cuman angka. Itu cuman angka. Pokoknya yang penting belajar aja, sungguh-sungguh mau jadi apa nanti itu urusan Allah. Subhanallah, saya terharu baca. Keren ini dua orang yang mengatakan serupa. Dilanjutkan dengan pendapatnya.
si Gus Neva sendiri. Kalau menurut saya, suatu yang perlu dibangun dalam dunia pendidikan adalah iklimnya. Jadi iklim dari lingkungan belajar itu mendukung maka menimbulkan kenyamanan. Artinya seperti ini. Ketika sekolahan itu iklimnya adalah iklim yang membangun untuk belajar, semangat belajar, maka siswa akan semangat belajar di sana dan tidak ada malas belajar di sana. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk anak tersebut jika beri Lalu untuk anak tersebut kita beri pendekatan dan perhatian. Karena sejatinya setiap anak memiliki bakat yang berbeda. Tujuan pendidikan adalah untuk memberi bekal pada siswa untuk kehidupan masa depan. Jadi begini, kita harus beri pendekatan kepada siswa-siswa yang semacam itu. Ya, biarkan mereka bercerita. Kita arahkan saja. Tugas sekolah itu mengarahkan. Pendidik itu mengarahkan, bukan untuk menjadikan uh, pinter gitu. Pinter itu, kalau menurut saya pinter itu pilihan mereka gitu. Kita hanya mengarahkan. Beri ruang di sekolah-sekolah bahwa sebentar dia bisa melakukannya, sesuatu yang tidak semua orang bisa. Oh, jadi gini, dirikan ruang-ruang di sekolah untuk dia meningkatkan kemampuan atau potensi individunya. Dia mampu di bidang apa, maka sekolah harus memberi ruang untuk menjadikannya berkembang. Ini yang terakhir, nggak tahu terakhir beneran apa enggak ini. Nah, saya bacakan. Nah, ini buat Rewin ya, Rewin yang membaca ini. Nah, murid yang sangat ibu cintai, ada beberapa hal yang harus kamu garis bawahi. 1. Nak Rewin merasa paling bodoh dan malas. Mungkin karena Nak Rewin belum menemukan hal yang menarik dan Nak Rewin sukai. Nak Rewin harus bisa mencari apa itu. Apa itu yang Nak Rewin suka itu apa gitu loh. Misalnya Nak Rewin merasa sangat malas saat ketemu matematika, IPA dan lain-lain. Mungkin saja Nak Rewin lebih menyukai hal lain seperti olahraga, seni, IPS, agama dan yang lain. Nak Rewin harus temukan itu, karena mempelajari hal yang disukai sangatlah menyenangkan. Coba Nak Rewin temukan kegemaran atau hobi, lalu kembangkan itu. Tapi bukan berarti Nak Rewin mengabaikan pelajaran yang lain. Nak Rewin juga harus berusaha untuk mempelajarinya. Ya, minimal sebagai syarat naik kelas atau kelulusan. Lakukanlah yang terbaik. Jadi begini Nak Rewin, carilah potensi atau di bidang yang kamu sukai. Ketika kamu sudah menyukainya, maka jangan tinggalkan yang berkaitan dengan akademik, karena itu adalah syarat wajib. Kalau yang ustadzah yang awal-awal tadi itu adalah lisensi. Lisensi itu penting. Yang kedua pesannya adalah, nak, tidak ada namanya siswa bodoh. Saya sangat setuju. Mungkin selama ini kebanyakan orang menilai bahwa pandai bodohnya seseorang siswa dilihat dari nilai rapor atau ijazahnya. Tapi ketahuilah, coba amati orang-orang sukses atau orang-orang sekitarmu. Apakah mereka yang sukses adalah selalu yang memiliki nilai bagus dan di sekolahnya? Tentu tidak. Nak Rewin harus percaya bahwa Nak Rewin punya kelebihan di bidang tertentu. Ibu percaya kelak kamu akan bisa sukses dalam bidang apapun sesuai minatmu. Nak Rewin, cari bidangmu nak. Nah, untuk kamu yang merasa sekolah tidak ada gunanya dan merasa bahwa bekerja lebih bermakna karena menghasilkan uang, ibu katakan padamu bahwa saat ini bukanlah waktumu untuk menghasilkan uang. Saya sangat sepakat. Ketika zamanmu sekolah saat ini, mungkin kamu lebih fokus sekolah gitu. Cari uang boleh, tapi itu adalah sampingan saja. Jangan dijadikan uh, kegiatan utama gitu loh. Lanjut ya. Uh, Biarkan orang tuamu yang melaksanakan tugasnya untuk menyekolahkanmu. Tugasmu adalah belajar. Sekolah adalah wadahmu. Bukan hanya menghafal atau membaca buku-buku yang tebal itu, tapi kamu bisa belajar bersosialisasi dengan teman, menjalin pertemanan yang mungkin saja kelak akan menjadi relasimu di dunia kerja. Ibu yakin kamu akan sukses. Amin. Semua apa ya? Semua yang berada di sini mendukung kamu gitu Rewin. Untuk Rewin di luar sana, ayo kita bangkit, ayo kita belajar. Nah, ada satu film cuplikannya akan saya tanyakan. Kalau mau tahu judulnya adalah Tarzan Park, mungkin ada yang sudah menonton. Dan seandainya kamu Rewin melihat film itu, menurutku posisi aktor utama siapa namanya,
Ihsan itu tidak lebih pintar darimu, Revin. Saya kira itu sedih saya hari ini, tapi sangat bahagia. Sedih karena bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revin, belajar terus nak. ए न्यू बॉय, नजर इधर, ब्लैक बोर्ड पे दिखा। दिखा कहां बनाया मैंने पॉइंट? दिखा पॉइंट? ये मेंढक की तरह आगे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? डोंट लाफ। पॉइंट दिखा कहां बनाया मैंने? दिखा। नहीं दिखता। नहीं दिखता? पॉइंट नहीं दिखता? सतीश भटकल, कम हियर and show him where I made the point on blackboard. अब दिखाई दिया? वेरी गुड। इधर आओ जल्दी। बंद मुट्ठी पे 5 ताकि ब्लैक बोर्ड पर से ध्यान न हटे। हाथ आगे, मुट्ठी बंद। अब ये स्टिल लाइफ स्टडी कॉपी करो। शेप मुझे परफेक्ट चाहिए, वरना दूसरी मुट्ठी पे 5। जाओ। Forward, march! Left, 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 right, left. ईशान, क्या कर रहे हो? Guard, halt! मार्चिंग कर रहा है, गार्डन में घूम रहा है, पूरे क्लास की मार्चिंग खराब कर दी। आउट, निकल यहाँ से। Forward, march! A noun is a naming word, a pronoun is used instead of a noun, an adjective describes a noun, a verb describes the action of a noun, an adverb describes the action of a verb. A conjunction joins